Evakuasi 8 korban helikopter mendarat darurat di Jambi. Kecelakaan beruntun libatkan 6 kendaraan, sopir terjepit kabin. Takut rumah ambruk, warga terdampak ledakan petasan tidur dan bermalam di teras. Satu jam loh saya minta untuk ngasih mobil saya. Mobil colongan, Pak. Iya, ini ada yang bukan nih. Selebgram Clara Sinta laporkan dugaan perampasan mobil ke polisi. Halo, selamat pagi. Senang sekali kami berdua, saya Wanda Dwi Utari. Dan saya Sheila Baladraf akan menemani Anda di Fokus Pagi hari Selasa 21 Februari 2023. Ya, langsung saja kita awali informasi pertama di pagi hari ini. Pemirsa, di mana ada informasi proses evakuasi 8 korban helikopter yang mendarat darurat di area hutan Gunung Kerinci, Jambi dihentikan sementara Senin malam karena faktor cuaca yang buruk. Ya, namun 20 anggota tim SAR gabungan termasuk 2 dokter kepolisian telah mendarat di lokasi untuk melakukan pertolongan pertama terhadap para korban khususnya Kapolda Jambi. Satu demi satu anggota tim SAR gabungan yang akan melakukan proses evakuasi turun ke lokasi kecelakaan di hutan Tamia, Muara Emat, Kabupaten Kerinci, Senin siang. Tim SAR turun dari atas helikopter dengan menggunakan tali. Tercatat 20 anggota tim SAR gabungan turun ke lokasi, termasuk 2 tenaga medis kepolisian yang terdiri dari dokter spesialis bedah dan dokter spesialis anestesi untuk memberikan pertolongan pertama kepada para korban. Tim SAR akan terlebih dulu membersihkan area kecelakaan agar proses evakuasi bisa dilakukan melalui jalur udara. Pastinya kita standby-kan, kita manuver karena untuk teknik hovering ataupun heli rappelingnya itu membutuhkan daya ruang yang cukup, sekitar 10 kali kilometer. Jadi tim SAR akan membuka ruang, setelah itu kita coba melakukan evakuasi. Kapolda Jambi Irjen Rusdi Hartono yang mengalami patah tulang di tangan langsung mendapat pertolongan medis. Namun hingga Senin petang, proses evakuasi belum bisa dilakukan karena terkendala cuaca berkabut. Belum bisa dievakuasi karena tadi helikopter sudah berusaha menuju lokasi, namun karena kabut, jarak pandang yang tidak memungkinkan, helikopter sempat berputar-putar dan kembali ke Merangin. Sementara itu hingga pukul 8 Senin malam, cuaca buruk berupa hujan deras disertai petir sempat terjadi di lokasi, sehingga diputuskan proses evakuasi dihentikan sementara dan para korban kembali bermalam di hutan. Lebih utama adalah keselamatan. Yang keselamatan Pak Kapolda, karena Pak Kapolda mengalami luka ya. Kondisi Pak Kapolda yang lebih cukup berat dibanding yang lainnya. Tapi insya Allah dengan tim medis yang 2 orang ini turun dengan menggunakan rappelling hel, ini bisa mengatasi pertolongan pertama di TKP. Rencananya, proses evakuasi melalui udara dilanjutkan Selasa pagi dengan menggunakan 1 pesawat dan 7 helikopter milik Basarnas, TNI Angkatan Udara, Bahar Kampolri, Polda Sumsel, dan Sinarmas. Sebelumnya, helikopter yang membawa Kapolda Jambi dan jajarannya terpaksa mendarat darurat di hutan Bukit Tamia, Muara Emat, Kabupaten Kerinci Minggu siang karena cuaca buruk. Sedianya helikopter yang berangkat dari Bandara Sultan Taha, Kota Jambi tersebut akan menuju Bandara Depati Parbo, Kabupaten Kerinci. Tim Liputan Indosiar melaporkan. Ya, kecelakaan beruntun yang melibatkan 6 kendaraan terjadi di Kota Kediri, Jawa Timur. Ya, akibatnya seorang pengendara motor tewas, sementara seorang pengemudi mobil box terjepit kabin kendaraan. Seperti inilah upaya petugas dan warga mengevakuasi pengemudi mobil box yang terjepit kabin kendaraan usai terlibat kecelakaan beruntun di Jalan Kapten Tendian, Kediri, Jawa Timur. Bodi mobil box harus ditarik menggunakan truk
agar bisa mengeluarkan sang sopir. Setelah berjibaku, sang sopir akhirnya berhasil dievakuasi dalam keadaan selamat dan terluka di bagian kaki. Sayangnya, seorang pengendara motor yang terlibat kecelakaan beruntun tewas di lokasi kejadian. Kecelakaan beruntun yang melibatkan 6 kendaraan ini disebabkan truk trailer yang tiba-tiba keluar jalur, kemudian menabrak 2 sepeda motor dan mobil box yang datang dari arah berlawanan. Sementara 2 mobil lain yang berusaha menghindari kecelakaan saling bertabrakan. Kalau dibilang beruntun, yang untuk kejadian pertama itu memang beruntun. Yang kejadian kedua antara truk box dan pickup ini imbas dari kejadian yang pertama. Menghindar atau gimana? Ya, kayaknya menghindari dari kejadian yang pertama itu. Akibat kecelakaan, arus lalu lintas di lokasi sempat mengalami kemacetan. Seluruh pengemudi kendaraan yang terlibat kecelakaan diperiksa oleh Satlantas Polres Kediri Kota. Dan Sukendro melaporkan dari Kediri, Jawa Timur. Pemirsa, sebuah rumah rusak berat setelah tertimpa longsoran tebing setinggi 4 meter di Desa Nanggewer, Majalengka, Jawa Barat. Sementara di Desa Ciburui, Kabupaten Bogor, 3 rumah warga tergerus longsor usai hujan deras melanda wilayah ini. Awas! Awas! Ada keluar! Ya! Astagfirullahaladzim. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Seperti inilah kepanikan yang terjadi saat dinding rumah milik seorang warga Kampung Cihateri, Desa Ciburui, Kabupaten Bogor, tergerus longsor. Akibatnya, sebagian rumah warga hancur. Longsor dipicu hujan deras yang mengguyur wilayah ini, membuat kontur tanah menjadi labil. Tebing setinggi 12 meter itu pun longsor. Warga yang rumahnya rusak berat terpaksa mengungsi dan tinggal di tenda pengungsian untuk menghindari terjadinya longsor susulan. Bencana longsor juga mengakibatkan akses jalan warga terputus. Tiga rumah yang rusak ya. Teras, jalan, sama ruang tamu. Kebetulan penghuni itu ada di dalam semua. Alhamdulillah korban nggak ada. Beruntung, penghuni rumah yang sedang berada di dalam berhasil menyelamatkan diri. Tidak ada korban dalam peristiwa ini. Sementara di Desa Nanggewer, Majalengka, sebuah rumah mengalami jebol pada dindingnya setelah tertimpa longsoran tebing setinggi 4 meter. Akibatnya, bagian kamar, dapur, serta perabotan rumah tangga rusak berat. Peristiwa ini terjadi saat kawasan Sukahaji diguyur hujan deras dengan intensitas tinggi dalam waktu yang cukup lama. Beruntung, para penghuni selamat. Warga bersama TNI serta aparatur desa membersihkan rumah dari material longsor. Kini, penghuni rumah mengungsi ke rumah kerabatnya. Tim Liputan melaporkan. Ya, banyaknya rumah yang masih ditinggal pemiliknya mengungsi menjadi kendala petugas melakukan penanganan pasca banjir bandang di Kabupaten Demak. Ya, sementara di Semarang tingginya curah hujan menjadi kendala pembangunan tanggul darurat yang dilakukan Balai Besar Wilayah Sungai Pamali Juwana pasca banjir bandang menerjang wilayah tersebut. Balai Besar Wilayah Sungai Pamali Juwana mulai melakukan pembangunan tanggul darurat sepanjang 30 meter di perumahan Dinar Indah, Semarang menggunakan sandbag atau karung berisi tanah. Pembangunan ini dilakukan pasca tanggul sepanjang 30 meter ini jebol pada Sabtu kemarin. Selain di tanggul lama, pembangunan sandbag juga dilakukan di tanggul darurat yang dibangun pasca banjir bandang yang terjadi pada Januari lalu. Guna mengantisipasi tanggul kembali jebol, tanggul darurat akan diperkuat dengan dibangun lebih tinggi. Nah, jadi di dalam sandbag itu kita pasang terpal. Oh iya, iya. Di tengahnya itu ya Pak? Nggih, membungkus. Di tengah itu ada kayak intinya itu membungkus dulu, baru kita tambah perkuatan sandbag lagi di luarnya. Jadi dari tanggul darurat tidak ada bocoran, yang ada bocoran dari yang sisi baratnya. Sisi baratnya itu kan masih tanah. Oh, yang tanah itu. Yang tanah, nggih. Sementara itu, hari kedua pasca banjir bandang, puluhan warga masih bertahan di pengungsian lantaran intensitas hujan yang masih tinggi. Hujan juga menjadi kendala petugas dalam pembangunan tanggul darurat. Sementara di Kabupaten Demak, hari kedua pasca banjir bandang yang menerjang perumahan Arion Mas, TNI Polri melakukan pembersihan lumpur yang masih mengendap di dalam rumah warga. Warga hanya bisa pasrah dengan bencana yang terjadi. Masih tinggi intensitas hujan membuat penanganan sedikit terkendala lantaran tersumbatnya saluran air oleh lumpur. Banjir bandang ini merupakan bencana kali kedua setelah yang terjadi pada bulan Januari lalu. Sebanyak 500 rumah di perumahan yang berada di bantaran sungai diterjang air bah
setelah Sungai Babon tidak kuat menahan tingginya debit air dari Sungai Penggaron, Kabupaten Semarang. Tim Liputan melaporkan. Pemirsa, intensitas hujan yang tinggi membuat debit air Sungai Bengawan Jero atau Anak Bengawan Solo di Lamongan terus meningkat. Akibat meluapnya sungai tersebut, Desa Bojo Asri di Kecamatan Kali Tengah terisolir hampir sepekan. Banjir menggenangi permukiman warga dan jalan poros desa. Akses jalan masuk dan keluar desa terputus lantaran tergenang banjir hingga 1 meter. Hal ini membuat kendaraan roda 2 maupun roda 4 sulit untuk lewat. Warga selama ini terpaksa menggunakan alat transportasi perahu untuk beraktivitas. Diguyur hujan deras selama lebih dari 2 jam menyebabkan banjir di sejumlah kawasan di Surabaya. Di kawasan Kupang Jaya misalnya, hujan deras membuat sungai meluap. Luapan sungai mengakibatkan jalan tergenang dengan ketinggian 50 cm. Kondisi ini membuat banyak kendaraan roda 2 dan roda 4 mogok. Selain jalan protokol, banjir juga menggenangi jalan kampung. Hal ini mengakibatkan aktivitas warga terganggu. Di informasi lainnya, pemirsa, sebuah truk mixer terbakar saat melaju di jalan di Blora, Jawa Tengah. Warga sekitar sempat panik karena terdengar beberapa kali suara letusan. Kebakaran. Truk mixer tiba-tiba terbakar saat melaju di Jalan Raya Blora Purwodadi, tepatnya di Desa Sendang Harjo, Ngawen, Blora, Senin petang. Ana kobongan kene ana ning Mangguri. Warga panik tapi tak bisa berbuat banyak. Terlebih terdengar beberapa kali suara ledakan. Minggir dong, terkobong dong, minggir. Setelah mobil pemadam kebakaran tiba di lokasi, warga baru berani mendekat dan membantu petugas memadamkan api. Namun seluruh badan truk telah terbakar. Saya mengumpul, terus saya keluar lihat ini kejadiannya udah kebakar semua. Bagian depan sudah kebakar. Terus saya ke sini mendekat, ada ledakan lagi, ban meletus, ban depan, terus ban belakang, api menyala. Tadi pemadam datang itu keadaan sudah terbakar semua. Tidak ada korban dalam insiden tersebut karena sopir truk sempat menyelamatkan diri. Diduga api dipicu hubungan pendek arus listrik dari kabin truk. Arif Nur melaporkan dari Blora, Jawa Tengah. Pemirsa, kabel listrik yang menjuntai di Kabupaten Bogor, Jawa Barat terbakar disertai suara ledakan. Ya, kebakaran kabel tersebut pun terhenti saat dilakukan pemadaman aliran listrik. Di atas gardu di Pasir Angin terbakar. Warga desa Pasir Angin, Kecamatan Cilengsi, Kabupaten Bogor dihebohkan dengan kebakaran kabel listrik yang menjuntai di dekat sebuah gardu listrik. Kabel yang terbakar nampak beberapa kali mengeluarkan percikan api serta suara ledakan. Warga sekitar lokasi kejadian pun khawatir api menjalar ke rumah mereka. Kebakaran terhenti saat dilakukan pemadaman aliran listrik di wilayah ini. Petugas langsung melakukan perbaikan aliran listrik yang padam akibat kebakaran kabel. Menurut warga, kebakaran kabel listrik di wilayah ini bukan kali pertama terjadi. Warga berharap kebakaran tak kembali terjadi. Ya, di informasi lainnya pemirsa, 13 hari usai diterjang gempa, pencarian korban masih terus berlangsung. Ya, sejauh ini korban jiwa akibat gempa Turki dan Suriah tembus 46.000 jiwa. Bantuan dari berbagai negara termasuk Indonesia terus mengalir untuk pencarian para korban. 8 hari sudah Indonesia Search and Rescue (INASAR) berjibaku mencari dan mengevakuasi korban gempa di Turki. Sejak 12 Februari lalu hingga hari ini, tercatat 15 jenazah berhasil diangkat tim INASAR dari reruntuhan kota Antakya, Provinsi Hatay, Turki. Medan yang sulit menjadi tantangan dalam operasi kemanusiaan ini. Banyaknya gedung bertingkat yang roboh membuat evakuasi terkadang memerlukan alat berat. Otoritas setempat itu memang sangat membantu, bagus dalam koordinasi, dan juga terus terang untuk masyarakat setempat juga sangat membantu baik dari sisi informasi, bahkan mereka juga memberikan bantuan ketika tim SAR melaksanakan
operasi. Lokasi terdampak gempa memang sangat-sangat riskan ya, banyak bangunan tinggi, sehingga mau tidak mau harus menggunakan alat berat untuk dapat mengakses korban. 13 hari pasca gempa di Turki, tim SAR gabungan dari berbagai negara terus berupaya mencari korban gempa yang tertimbun reruntuhan gedung. Tidak hanya dari Indonesia, tim SAR gabungan dari negara lain pun tak henti-hentinya melakukan pencarian. Pada hari Minggu, lokasi pencarian dan penyelamatan korban dilakukan di sebuah apartemen di wilayah Antakya. Sepanjang hari sedikitnya 31 jenazah ditemukan dan diangkat dari reruntuhan. Seluruh jenazah berhasil diidentifikasi dan langsung dimakamkan secara massal. Sejauh ini total korban jiwa gempa berkekuatan 7,8 magnitudo yang mengguncang Turki dan Suriah telah menembus angka 46.000 jiwa. Glenn Joshua melaporkan dari Antakya, Turki. Pemirsa, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengucapkan rasa terima kasihnya secara langsung kepada tim Indonesia Search and Rescue INASAR. Ya, Presiden Erdogan langsung mengucapkan terima kasihnya kepada Kepala Regu INASAR Yopi Haryadi. Dalam pertemuan singkat, Kepala Regu INASAR Yopi Haryadi menyampaikan rasa hormatnya bisa membantu masyarakat Turki pasca gempa. Di kesempatan ini juga Presiden Recep Tayyip Erdogan berterima kasih dan mengaku sudah berkomunikasi dengan Presiden Joko Widodo. Sebelumnya, pemerintah Indonesia mengirimkan bantuan tim SAR melalui Indonesia Search and Rescue untuk membantu proses evakuasi korban gempa di wilayah Turki. Beroperasi selama 8 hari, tim INASAR berhasil mengevakuasi 15 jenazah dari reruntuhan kota Antakya. Ya, usai kumandang azan subuh untuk wilayah ibu kota DKI Jakarta dan sekitarnya, kami akan segera hadir dengan sejumlah informasi lainnya. Ya, di antaranya selebgram Clara Sinta laporkan dugaan pemerasan mobil ke polisi. Tetaplah bersama kami di Fokus Pagi. BPKB mana? Ada BPKB-nya. Buktikan pasal 2 berada di mana? Siapa di sini? Mobil putih melaksanakan ibadah sholat subuh bagi warga DKI Jakarta dan sekitarnya. Kita lanjutkan informasi di pagi hari ini. Pemirsa, selebgram Clara Sinta melaporkan peristiwa perampasan mobil oleh kelompok debt collector ke Polda Metro Jaya. Kawanan tersebut dilaporkan lantaran merampas kunci mobil secara paksa. 1 jam loh saya minta untuk ngasih mobil. Bukan mobil colongan, Pak. Iya, ini ada yang buka ini. Mana yang punya kartu BPKB saya tanya? Sebuah video viral memperlihatkan kawanan yang diduga debt collector yang ingin mengambil mobil pribadi milik selebgram Clara Sinta pada 8 Februari 2023 lalu. Di dalam video tersebut, terlihat seorang anggota polisi yang sedang bertugas di tempat kejadian perkara untuk memediasi tak dapat berbuat banyak. Kantor kami, nggak ada urusan. Ini Pak, tempat penuh saya. Kantor RC. Ini bukan mobil curian kok. Bukan mobil kalian. Datang ke kantor kami. Saat diarahkan agar masalah diselesaikan di kantor polisi, salah satu dari kawanan ini malah membentak anggota polisi yang ada di lokasi. Mau selesai ke kantor kami. Kapan juga ada urusan buat saya. Takut ini kalau orang begini ya. Udah tinggal jalan. Tak terima dengan kejadian ini, selebgram Clara Sinta melaporkan kasus yang menimpanya ke Mapolda Metro Jaya pada Senin malam. Clara Sinta mengungkapkan peristiwa berawal saat sopir keluarganya dihampiri oleh puluhan orang debt collector yang merampas secara paksa kunci mobil miliknya di salah satu apartemen di wilayah Jakarta Selatan. Dia lagi antar anak saya sekolah. Setelah pulang sekolah, tiba-tiba ada debt collector itu banyak sekitar 30 orang di apartemen. Ini perhitungannya itu menurut dari orang apartemen ya, ada sekitar 30 orang. Terus tiba-tiba ada merampas kunci dan lain-lain dari Pak Sandi. Terus tiba-tiba ya aku cek dong suratnya, ini asli atau enggak, karena kan sekarang kan banyak banget modus-modus penipuan ya. Saya cek dulu, emang bener, oh ini memang BPKB saya yang digadai. Dan sebelumnya saya tegaskan sekali lagi, saya tidak pernah merasa menggadaikan apapun. 1 jam loh saya minta untuk ngasih mobil. Bukan mobil colongan, Pak. Ini ada yang buka ini. Mana yang punya kartu BPKB saya tanya? Ada BPKB-nya. Buktikan pasal 2 berada di mana?
Saat kendaraan miliknya hendak dibawa, Clara Sinta sempat mengajak pihak debt collector bernegosiasi dan bertemu keluarganya agar mobil tidak langsung ditarik. Namun upayanya sia-sia. Kami nggak ada urusan. Ini Pak, apa penunggu saya? Yang mengamankan itu udah mengarahkan kita untuk ke polsek supaya yang menengahi itu pihak yang berwenang dan wajib aja gitu loh. Tapi pihak dari DC tersebut, oknum tersebut itu tidak mau menunggu dengan sabar karena kita benar-benar cuma minta waktu 1 jam aja loh Kak. Ia menegaskan secara pribadi dirinya tidak pernah menggadaikan BPKB mobilnya yang diduga jadi pangkal masalah kenapa kendaraannya diambil paksa. Clara melaporkan para pelaku kekerasan dengan pasal 365 KUHP terkait dengan pencurian dengan kekerasan. Johan Teruna melaporkan dari Jakarta. Pemirsa, tim Lab 4 Polda Jatim menemukan sisa bahan peledak dari 3 panci di lokasi ledakan petasan di Kabupaten Blitar. Polisi menduga sebelum meledak, bubuk petasan yang disimpan di dalam panci-panci itu tersulut rokok milik salah satu korban hingga akhirnya meledak. Beginilah penampakan dari udara hancurnya rumah Darman di Desa Karangbendo, Ponggok, Kabupaten Blitar akibat ledakan bahan baku petasan yang disimpannya. Akibatnya, Darman dan ketiga orang lainnya tewas. Dari hasil olah tempat kejadian perkara, tim Lab 4 Mapolda Jatim menemukan sisa serbuk mesiu di dalam 3 buah panci berukuran besar yang hendak dirakit menjadi petasan. Diduga ledakan dipicu dari api rokok milik salah satu penghuni rumah. Selain menyelidiki insiden ini, polisi juga menelusuri penyuplai bahan baku petasan. Ini tentunya yang sedang kita dalami, asal-usul atau sumber dari bahan itu yang menjadi tugas penyidik untuk mengungkap, karena memang menyimpan bahan peledak sendiri juga tidak diperbolehkan. Sementara pasca ledakan, Pemkab Blitar membangun posko kesehatan yang diperuntukkan bagi para warga sekitar yang terdampak ledakan. Hingga Senin pagi terdata 13 orang terluka. Luka-luka itu total 13, dari 13 ada 12 dewasa itu rawat jalan, artinya mereka setelah perawatan dulu pulang. Tapi ada satu bayi umur 4 bulan itu terpaksa harus rawat inap di Rumah Sakit Serengat. Sebelumnya Minggu malam, warga Desa Karangbendo digemparkan dengan meledaknya bahan baku petasan yang disimpan di rumah Darman. Akibatnya 4 korban penghuni rumah tewas. Sejumlah potongan tubuh korban bahkan terpencar hingga jarak 100 meter dari lokasi kejadian. Ledakan juga melukai belasan warga dan merusak sedikitnya 25 rumah serta membuat sejumlah hewan ternak mati. Nur Ramadan melaporkan dari Blitar, Jawa Timur. Ya, warga terdampak ledakan bubuk petasan di Blitar, Jawa Timur lebih memilih tidur dan bermalam di teras rumah. Ya, hal tersebut disebabkan kondisi rumah yang rawan roboh akibat ledakan. Pasca kejadian ledakan bubuk petasan, sejumlah warga Desa Karangbendo, Kecamatan Ponggok, Blitar, Jawa Timur memilih tidur di teras rumah. Hal ini terpaksa dilakukan lantaran bangunan rumah warga mengalami kerusakan. Kondisinya juga rawan roboh, sehingga berbahaya jika digunakan untuk bermalam. Puluhan warga memilih tidur di teras rumah dengan alas seadanya. Mereka sengaja tidak mengungsi lantaran khawatir dengan keamanan harta bendanya. Atap-atapnya rubuh, Mas. Jatuh pada. Terus saat ini gimana untuk tinggalnya? Kalau tadi malam saya ke rumah kakaknya. Kalau hari ini? Belum tahu, mungkin sana lagi nanti. Ini mempersiapkan tempat di teras ini, Bang? Iya, tadi malam juga tidurnya di sini yang lain. Cuma saya ada anak kecil, jadi saya bawa ke rumah. Dalam musibah ledakan bubuk petasan, 25 rumah warga mengalami kerusakan. Selain merusak puluhan rumah, 4 orang meninggal dunia akibat ledakan tersebut. Nur Ramadan melaporkan dari Blitar, Jawa Timur. Di informasi lainnya, pemirsa, kelompok kriminal bersenjata KKB kembali melakukan aksi teror kepada 18 pekerja di Puskesmas di Distrik Yenggelo, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan. Ya, warga selamatkan pekerja dan dievakuasi TNI Polri ke Timika. Aksi teror kelompok kriminal bersenjata KKB terus terjadi. 18 pekerja pembangunan gedung Puskesmas Distrik Yenggelo Selasa pagi dievakuasi aparat TNI Polri ke Timika, Papua Tengah.
Para pekerja dievakuasi setelah adanya informasi yang diterima masyarakat bahwa ada teror dari kelompok kriminal bersenjata wilayah Nduga. 18 pekerja berjalan kaki dari distrik Yenggelo selama 2 hari dan tiba di distrik Alama Timika dan meminta bantuan TNI Polri untuk mengevakuasi mereka ke kota Timika. Dengan menggunakan 3 helikopter, aparat TNI Polri mengevakuasi 18 pekerja dengan kondisi selamat ke kota Timika. Beliau menghubungi Pak Danrem, kebetulan kenal, dan sehingga kami dengan mempertimbangkan aspek kemanusiaan, tadi kami laksanakan operasi penyelamatan, operasi kemanusiaan penyelamatan, evakuasi, dan total yang kita evakuasi tadi ada 18 orang. Sebelumnya, Kepala Proyek Admi Kwijangge meminta bantuan TNI Polri untuk mengevakuasi pekerja. Bantu saya dan masyarakat jemput cari kenyam sampai tiba di Timika sehingga langsung ke tiba Alama. Tukang saya langsung amankan di Timika. Terima kasih. 18 pekerja yang dievakuasi ini terdiri dari 10 orang pekerja Nusantara dan 8 orang warga Nduga. Setelah tiba di Timika, pekerja langsung dibawa ke RSUD Timika guna pemeriksaan kesehatan. Iko Batmongolin melaporkan dari Timika, Papua Tengah. Satgas Chartens temukan jejak penyanderaan pilot Susi Air menyusul adanya temuan sejumlah barang milik KKB seperti gawai atau telepon genggam. Ya, Satgas kini gencarkan pencarian dan mengimbau KKB menyerahkan diri. Memasuki hari ke-13, Satgas Chartens menggencarkan pencarian pilot Susi Air Philip Max Mersen. Petugas gabungan TNI Polri dan Pemda Nduga menjalin komunikasi dan koordinasi dengan tokoh masyarakat hingga tokoh agama untuk bernegosiasi. Bahkan keberadaan KKB pimpinan Egyanus Kogoya yang menyandera pilot asal Selandia Baru itu sudah terlacak dan diharapkan mereka segera menyerahkan diri sebelum Satgas memberikan tindakan tegas. Jejak kelompok kriminal bersenjata KKB pimpinan Egyanus Kogoya terlacak dengan adanya temuan gawai atau telepon genggam dan sejumlah barang pribadi milik para KKB. Kabid Polda Papua ya sudah mulai menelusuri jejak. Ada beberapa barang bukti yang kemarin juga sudah dirilis yang sudah diamankan, antara lain kamera, kemudian handphone, kemudian peralatan-peralatan pribadi lainnya. Kelompok Egyanus Kogoya merupakan salah satu kelompok kriminal bersenjata KKB yang berada di wilayah Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan. Sedikitnya ada 65 kasus kekerasan dari kelompok ini selama 5 tahun terakhir, termasuk pembakaran pesawat dan penyanderaan pilot Susi Air asal Selandia Baru. Tim Liputan melaporkan. Pemirsa, sejumlah warga di Desa Semabi, Kalimantan Barat menandu seorang warga yang sakit menggunakan sarung dan kayu panjang menuju rumah sakit di Kota Sekadau. Ya, hal ini mereka lakukan lantaran kendaraan tak bisa melintas di lokasi karena akses jalan yang rusak parah. Dengan menggunakan tandu seadanya, warga Desa Semabi, Kecamatan Sekadau Hilir, membawa kerabatnya ke rumah sakit Kota Sekadau. Mereka harus berjalan kaki hingga puluhan kilometer dengan melewati kontur jalan tanah yang berlumpur dan rusak parah. Hal ini sudah dilakukan warga Desa Semabi selama bertahun-tahun apabila ada kerabat mereka yang mengalami sakit parah dan harus dibawa ke rumah sakit. Bukan tanpa alasan, hal ini mereka lakukan lantaran satu-satunya akses jalan warga menuju Kota Sekadau tak bisa dilalui kendaraan. Ya, inilah keluh kesah kita masyarakat Desa Semabi. Setiap ada yang sakit, pasti kita menggunakan tandu kayak gini. Oh, karena gitu memang kondisi jalan tidak layak untuk bawa orang sakit pakai mobil. Tak hanya itu, untuk menjual hasil tani pun warga butuh waktu berjam-jam hingga sampai ke pasar di pusat kota. Warga berharap jalan di Desa Semabi segera diperbaiki. Jadi Iskandar melaporkan dari Sekadau, Kalimantan Barat. Usai jeda kami akan segera hadir kembali pemirsa dengan informasi sesosok jasad wanita lanjut usia tanpa kepala.
hebohkan warga. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh rekan saya Wanda Dwi Utari sesaat lagi. Terima kasih Anda kembali menyaksikan Fokus Pagi bersama saya Wanda Dwi Utari. Kita lanjutkan informasi di pagi hari ini. Pemirsa, kasus pembunuhan sadis di Nias Selatan, Sumatera Utara. Sesosok wanita ditemukan tewas dalam kondisi kepala terpenggal. Potongan kepala korban ditemukan sekira 8 meter dari potongan tubuhnya. Polisi masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap pelaku pembunuhan. Jasad wanita tanpa kepala menggegerkan warga Kepulauan Nias, Sumatera Utara. Korban yang diketahui bernama Simayem Bowo Laia ditemukan tak bernyawa di ladang miliknya di Desa Mandrowe, Kecamatan Suduaori, sekira 300 meter dari kediamannya. Menurut pihak keluarga, sebelum ditemukan tewas, korban pamit hendak ke kebun. Namun hingga malam hari ia tak kunjung pulang. Jasad wanita berusia 67 tahun itu ditemukan sang suami yang mengajak 3 warga untuk mencari korban Sabtu malam. Sementara potongan kepalanya ditemukan Minggu siang sekitar 8 meter dari lokasi tubuhnya. Potongan jasad korban lalu dibawa ke Rumah Sakit Lahusan Nias Selatan untuk autopsi. Jenazah ditemukan tanpa kepala. Hari Minggu kami berhasil menemukan potongan kepala korban. Juga ditemukan barang bukti berupa 2 bilah parang, yang mana satu diduga milik korban dan yang kedua adalah diduga milik tersangka. Sejauh ini 11 orang telah dimintai keterangan di Mapolres Nias sebagai saksi. Meski demikian, polisi belum menetapkan tersangka pembunuhan sadis itu. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Nias Selatan, Sumatera Utara. Sementara di Jakarta, pemirsa, sesosok wanita ditemukan tewas di dalam kamar sebuah penginapan di kawasan Makassar, Jakarta Timur. Terduga pelaku pembunuhan yang mengaku sebagai suami siri korban diamankan warga sesaat usai kejadian. Aparat langsung mendatangi lantai 2 sebuah penginapan di Kecamatan Makassar, Jakarta Timur dan memasang garis polisi. Di dalam kamar tersebut ditemukan seorang wanita berusia 30 tahun tewas mengenaskan Senin sore. Polisi lalu mengidentifikasi jasad korban dan menggelar olah TKP. Diduga korban tewas dibunuh oleh pria yang mengaku sebagai suami sirinya. Tewasnya korban pertama kali diketahui oleh pekerja bangunan yang sempat mendengar teriakan korban. Tak lama berselang, pelaku keluar dari kamar dengan kondisi kaki meninggalkan bercak darah di lantai. Terduga pelaku langsung diamankan warga setempat dan telah dibawa ke Polsek Makassar untuk pemeriksaan. Kita ke bawah mau motong Gibson, dia keluar tuh si bapak itu. Nah, aku melihat kakinya kan, maka kakinya berdarah. Aku tanya, Pak, itu kakinya berdarah? Enggak, katanya sobek katanya. Oh, alasannya sobek. Tapi aku lihat kan nggak sobek. Aku curiga tuh. Akhirnya Bang Ali ikutin? Aku sempat buka pintu dikit kan. Buka pintu kelihatan cewek. Belum diketahui pasti motif pembunuhan, polisi masih terus menggali keterangan dari pelaku. Kini kasusnya ditangani Kepolisian Sektor Makassar dan Polrestro Jakarta Timur. Muhammad Subadri Arifki melaporkan dari Jakarta. Diduga korban pembunuhan, makam seorang warga di Ngawi, Jawa Timur dibongkar petugas. Sementara polisi masih melakukan proses pemeriksaan termasuk istri dan anak korban. Polisi Resor Ngawi bersama dokter Rumah Sakit Bayangkara Surabaya Senin siang membongkar makam Ahmad Romdon, warga desa Sirigian, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi, yang meninggal dunia pada Sabtu kemarin. Pembongkaran makam ini dilakukan setelah sejumlah warga dan perangkat desa curiga dengan kematian bapak satu anak ini. Sebab saat dimandikan, warga melihat luka benda tumpul dan darah yang terus keluar dari pelipis kiri korban. Darah ngalir dari kuping, saya kusuk-kusuk gitu ngalir kuping sini penjol. Oh, ibu waktu itu ikut mandiin gitu? Nah, yang mandiin saya yang bersihin kotoran. Oh, ibu nggak curiga waktu itu? Ya curiga mau bagaimana, karena kan cuma tetangga. Kecurigaan bertambah ketika warga meminta pihak keluarga lapor polisi untuk dilakukan visum. Namun, istri dan kakak korban menolaknya. Mereka beralasan bila luka tersebut akibat benturan saat korban jatuh di kamar mandi.
tujuan pembongkaran makam ini untuk dilakukan otopsi, Pak. Jadi otopsi nanti untuk mengetahui penyebab pasti kematian korban. Memang benar temukan luka kemudian? Nanti hasilnya akan kita rilis. Hingga kini, polisi belum berani menyimpulkan penyebab pasti tewasnya korban. Menurut warga, korban sudah pisah ranjang dengan istrinya sejak beberapa bulan lalu. Dirgo Siono melaporkan dari Ngawi, Jawa Timur. Sesosok jasad pria ditemukannya di jurang di Kecamatan Kaligesing, Purworejo, Jawa Tengah. Kondisi korban dalam keadaan terikat tali. Polres Purworejo dan TNI mengangkat jasad yang tergeletak di jurang sedalam 8 meter di Desa Kaligono, Kecamatan Kaligesing, Purworejo, Jawa Tengah, Senin pagi. Jasad itu sudah membengkak dan diperkirakan telah meninggal 3 hari lalu. Keberadaan jasad pria itu diketahui pertama kali oleh warga yang mencari rumput. Kebetulan tadi pagi saya mau mencari rumput, terus saya melihat ada sendal, karena saya curiga takutnya terjadi ada laka dan tidak diketahui, makanya saya lihat, saya tengok ternyata ada sesosok mayat yang terbujur di sebelah bawah. Beberapa bagian tubuh seperti badan dan tangan dalam kondisi terikat tali. Polisi tidak menemukan identitas apapun pada tubuh korban. Dari olah TKP didapati bahwa korban sudah dalam keadaan membusuk dan terikat tali rafia yang diduga merupakan adanya suatu tindak pidana. Saat ini jasad telah berada di kamar jenazah Rumah Sakit Umum Daerah Purworejo dan diotopsi. Dugaan sementara jasad itu merupakan korban penganiayaan. Wahyu Diono melaporkan dari Purworejo, Jawa Tengah. Aparat dari Polres Polewali Mandar, Sulawesi Barat menggerebek kawasan Sport Center Manding yang kerap dijadikan markas balapan liar siswa dari berbagai sekolah. Sementara karena membahayakan warga dan suara knalpot bising, puluhan motor balap liar disita aparat Satlantas Polres Semarang, Jawa Tengah. Inilah 72 motor balap liar dan 447 knalpot bising yang disita polisi dari sejumlah lokasi balap liar di Semarang, Jawa Tengah selama pelaksanaan operasi keselamatan lalu lintas Candi 2023. Selama ini, aksi balap liar sangat meresahkan warga karena rawan kecelakaan, membahayakan pengguna jalan dan suara knalpot bising. Tujuan utama operasi ini untuk meningkatkan disiplin pengendara kendaraan dalam berlalu lintas dan menurunkan angka kecelakaan lalu lintas. Ketika memang mengambil kendaraan yang diduga ataupun digunakan pada saat terkena adalah wajib dalam menstandarkan kondisi awal ketika kendaraan akan digunakan. Ketika kita mengetahui ada kendaraan yang menggunakan ban yang tidak standar, maka wajib distandarkan, termasuk juga knalpot harus distandarkan. Aparat dari Polres Polewali Mandar, Sulawesi Barat menggerebek kawasan Sport Center Manding yang kerap dijadikan markas balapan liar siswa dari berbagai sekolah. Polisi mengamankan ratusan kendaraan pelaku balap liar. Pembalap liar langsung kocar-kacir melihat kedatangan polisi. Petugas menutup semua pintu dan jalur masuk ke kawasan arena Sport Center sehingga tak ada yang berkutik. Untuk memberi efek jera, pembalap liar dihukum massal mendorong motornya sendiri sejauh 1 km ke Mapolres Polewali Mandar. Polres Jembrana, Bali merazia sepeda motor dengan knalpot bising yang kerap mengganggu kenyamanan masyarakat. Sementara di Cimahi, Jawa Barat, tak hanya menyasar pengendara atau pelanggar, polisi juga gencar mengedukasi pengguna jalan terkait larangan digunakannya knalpot bising. Salah satu lokasi penjual knalpot yang didatangi personel Satlantas Polres Cimahi berada di Pasar Citerep di Jalan Sangkuriang, Cimahi. Di lokasi ini, petugas memeriksa secara detail beberapa knalpot yang dijual. Hasilnya, masih banyak para pedagang yang menjual knalpot bising yang bukan standar pabrik ke konsumen. Meski demikian, polisi tidak menyita knalpot yang dijual, namun hanya memberikan surat teguran para pedagang untuk tak menjual lagi atau diwajibkan menggunakan alat peredam. Wah, tidak tahu. Memang banyak yang pesan atau yang beli kan knalpot di luar standar kan? Kalau sekarang mah jarang, kalau dulu mah ya. Biasanya seminggu atau sebulan berapa yang? Seminggu paling 3.
Dapat kiriman dari mana ini, Kang? Ada yang ke sini. Penertiban knalpot bising juga dilakukan jajaran Polres Jembrana, Bali. Petugas merazia sepeda motor dengan knalpot tidak standar yang melintas di jalan Kota Negara. Sedikitnya 10 sepeda motor berknalpot bising disita. Fokus dengan knalpot brong, ya, di mana banyak laporan dari masyarakat bahwa knalpot brong ini menyusahkan, ya, meresahkan masyarakat. Jadi kita melakukan operasi bukan hanya malam minggu saja, tapi kita melakukan setiap hari operasi tersebut. Pemilik kendaraan bermotor yang terjaring razia selanjutnya akan dibina dan ditindak sesuai dengan Undang-Undang Lalu Lintas. Mereka juga diminta mengganti knalpotnya dengan yang standar. Razia knalpot bising digelar karena dinilai mengganggu kenyamanan masyarakat dan ketertiban umum. Tim Liputan melaporkan. Pemirsa, buntut dugaan perusakan mobil dinas di Kota Padang Panjang, Sumatera Barat, warga melaporkan Kepala Satpol PP ke polisi. Polisi pun segera menyelidiki dan mendalami kasusnya untuk mengungkap motif perusakan tersebut. Perusakan mobil dinas yang diduga melibatkan oknum anggota Satpol PP di Kota Padang Panjang, Sumatera Barat menyedot perhatian masyarakat luas dan jagat maya. Oknum itu sengaja menabrakkan mobil dinas ke tiang bangunan berulang kali. Untuk kejadian ini warga pun melaporkan Kepala Satpol PP Kota Padang Panjang Albert Dwitra atas dugaan perusakan tersebut. Polres Padang Panjang yang menerima laporan segera menyelidiki dan memproses kasusnya. Kami telah menerima laporan polisi dari salah seorang warga tentang dugaan pengerusakan mobil dinas Satpol PP Kota Padang Panjang. Dan saat ini kami sedang melakukan pendalaman dan penyelidikan lebih lanjut. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK resmi menahan Bupati Mamberamo Tengah Riki Hampagawak buronan kasus dugaan suap proyek infrastruktur dan tindak pidana pencucian uang. Penahanan dilakukan setelah pemeriksaan Riki sebagai tersangka pada Senin malam. Tim penyidik menahan tersangka Riki Hampagawak selama 20 hari ke depan di rutan KPK. Bupati Mamberamo Tengah tersebut ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap proyek bangunan infrastruktur dan tindak pidana pencucian uang TPPU. Riki Hampagawak diduga menerima suap 24,5 miliar rupiah dari 3 tersangka lain. Sebelumnya ia sempat melarikan diri ke Papua Nugini selama 7 bulan, namun penyidik KPK mendeteksi keberadaan Riki di Indonesia pada bulan Februari dan menangkapnya di Abepura. Banyak mengerjakan proyek pembangunan infrastruktur. Dengan kewenangan sebagai bupati dimaksud, RHP kemudian diduga menentukan sendiri para kontraktor yang nantinya akan mengerjakan proyek dengan nilai kontrak pekerjaannya mencapai belasan miliar rupiah. Usai jeda kami akan segera kembali dengan informasi ratusan orang menyerbu operasi minyak murah. Informasi selengkapnya sesaat lagi bersama rekan Sheila Baladraf. Ya, Anda kembali di Fokus Pagi bersama dengan saya Sheila Baladraf. Pemirsa, perampok bersenjata tajam beraksi di ruas tol Jakarta Cikampek. Korbannya adalah seorang perempuan tunarungu yang berada di mobil pickup saat berhenti darurat di bahu jalan. Sambil berlari, sopir mobil pick-up ini berteriak minta tolong saat mengetahui barangnya dirampok di ruas tol Jakarta Cikampek, Jakarta Timur. Saat itu, seorang pelaku yang memakai sweater putih berjalan santai sambil membawa tas hasil rampokan. Kejadian bermula saat mobil pick-up itu menepi di jalan tol untuk memperbaiki terpal barang yang terhempas angin. Namun tiba-tiba datang perampok bersenjata tajam yang langsung mengambil 2 ponsel dan sebuah kalung. Seorang wanita tunarungu yang duduk di kursi penumpang tak bisa berbuat banyak. Nah, ketika di tol terpalnya kebuka, terus ditutup sama mereka berhenti untuk menutup terpal itu biar barang-barang yang dibawa nggak keluar. Kemudian di saat berhentilah itu terjadi disamperin sama orang yang melakukan aksi pencurian itu 2 handphone dan 1 kalung. Kini kasus tersebut masih dalam penyelidikan Polsek Makassar. Muhammad Subadri Arifki melaporkan dari Jakarta.
Yang hendak menunaikan sholat subuh, seorang pria Parubaya menjadi korban penyiraman air keras dua kelompok remaja yang terlibat tawuran di Ciputat, Tangerang Selatan. Korban menderita luka bakar di sejumlah anggota tubuhnya dan baju korban pun ikut rusak terbakar. Korban Ismail menderita luka bakar di sejumlah bagian tubuhnya akibat siraman air keras. Saat kejadian, pria berusia 58 tahun itu akan menuju masjid untuk sholat subuh. Di perjalanan, korban mendapati dua kelompok remaja bersenjata tajam tengah tawuran. Di antaranya mereka tiba-tiba ada yang menyiramkan air keras ke tubuh korban hingga kesakitan. Warga pun segera membawa korban ke rumah sakit setelah tawuran berhasil dibubarkan. Polisi belum memberikan keterangan terkait dugaan penyiraman air keras karena masih dalam penyelidikan. Niat sholat subuh Pak ke masjid. Tadi saya mau bawa motor, karena pikir motor nggak jalan. Kemudian saya jalan kaki Pak, sengaja ngejar sholat qobliyah. Keluar gang, saya lihat tuh ada beberapa anggota motor tuh saling serang menyerang Pak. Antara satu arah dan arah yang lainnya. Saya jalan di tepi jalan, tiba-tiba itu ada satu motor yang berhadapan begini. Mereka siram tuh air keras Pak. Ya, di informasi lainnya pemirsa, peringatan Hari Peduli Sampah Nasional ternyata masih diwarnai tumpukan sampah yang dibuang sembarangan. Di Bekasi, Jawa Barat, puluhan ton sampah sepanjang 300 meter memenuhi kali irigasi hingga menimbulkan bau busuk yang menyengat. Pemandangan tidak sedap di sebuah kali irigasi di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat ini mencoreng peringatan Hari Peduli Sampah Nasional pada 21 Februari 2023. Kali masih menjadi tempat pembuangan sampah rumah tangga seperti kasur, tempat tidur, bangkai binatang, dan sampah lainnya. Sudah 2 pekan petugas tidak membersihkan sampah. Akibatnya tumpukan sampah terus menumpuk sepanjang 300 meter dan menimbulkan bau busuk. Warga berharap ada tindakan tegas terhadap para pembuang sampah sembarangan. Sebab selain arus kali jadi mampet, juga menjadi pemicu bencana seperti banjir. Ini kan bersih, ya kan. Kemudian tidak samping bersih, jadi menyangkutkan suasana gitu. Artinya dengan bersih, indah gitu. Bahkan lebih dari itu sih mungkin bisa digunakan atau dimanfaatkan untuk rekreasi kecil-kecilan Mas. Pemirsa, menyusul kabar hilangnya dosen Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia hingga kini masih mencari keberadaan Ahmad Munasir Rafi'i Pratama. Rafi'i Pratama sedianya tiba di Indonesia 16 Februari lalu, namun yang bersangkutan terdeteksi berada di Boston, Amerika Serikat. Dosen Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Ahmad Munasir Rafi'i Pratama dinyatakan hilang usai mengunjungi University of Southeastern Norway. Rafi'i Pratama yang sedianya tiba di Indonesia 16 Februari lalu ternyata terdeteksi berada di Boston, Amerika Serikat. Untuk mengetahui keberadaan pasti dosen UII tersebut, Kementerian Luar Negeri telah berkoordinasi dengan perwakilan pemerintah Indonesia di Norwegia, Turki, Arab Saudi, dan Amerika Serikat, termasuk berkoordinasi dengan NCB Interpol Polri dalam penertiban Yellow Notice. Dan hilangnya Pak Rafi, dosen Universitas Islam Indonesia di Yogyakarta, dapat kami sampaikan bahwa pengaduan pertama kali kita terima pada tanggal 16 Februari. Tanggal 16 Februari tersebut adalah sesuai jadwal Pak Rafi diharapkan sudah tiba di tanah air. Namun karena tidak tiba di tanah air, pengaduan disampaikan kepada kami, dan sejak saat itu Kementerian Luar Negeri telah melakukan koordinasi lintas perwakilan daerah. Pemirsa, ratusan orang beramai-ramai menyerbu operasi minyak murah yang digelar Dinas Perdagangan Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. Selain itu, warga menyerbu paket sembako murah yang digelar oleh pemerintah Kota Bandung di Jalan Sukabumi, Kota Bandung, Jawa Barat pada Senin siang. Seperti inilah antrean warga saat menyerbu operasi pasar murah di Jalan Sukabumi, Kota Bandung, Jawa Barat pada Senin siang.
ratusan warga rela antre untuk mendapatkan paket sembako murah yang diadakan oleh Pemkot Bandung. Dalam operasi pasar ini warga mendapatkan minyak goreng, beras, telur dan juga ikan seharga Rp70.000. Paket sembako murah ini disambut antusias oleh warga karena harganya jauh lebih murah jika dibandingkan harga pasaran. Ini Rp47.000, lumayan lah minyaknya murah. Kalau di pasaran emang minyak sekarang berapa? Hampir Rp15.000 ke atas. Seliter? Ya. Kalau yang ini berapa, Bu? Rp10.000. Ya, lumayan murah. Berarti bisa menghemat juga ya, Bu ya? Ya, betul. Operasi pasar sembako murah digelar di 151 kelurahan yang ada di Kota Bandung. Mudah-mudahan dengan kegiatan seperti ini bisa membantu masyarakat mendapatkan harga-harga yang lebih murah. Sementara itu, ratusan orang beramai-ramai menyerbu operasi minyak murah yang digelar Dinas Perdagangan Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat di halaman kantor Lurah Taman Sari pada Senin pagi. Demi mendapatkan minyak goreng murah, warga rela datang pagi hari agar mendapatkan nomor antrean karena takut kehabisan. Operasi pasar hanya menjual minyak goreng subsidi minyak kita seharga Rp14.000 per liter dan tepung terigu Rp10.000 per kilogram. Agar merata, setiap warga dibatasi hanya membeli 2 liter minyak goreng per orang. Operasi pasar digelar untuk menormalkan harga minyak goreng subsidi di pasaran yang dijual Rp17.000 per liter oleh para pedagang. Tim Liputan melaporkan. Kenaikan harga cabai lokal di sejumlah pasar tradisional di Mojokerto, Jawa Timur yang mencapai Rp10.000 per kilogram memicu naiknya harga cabai kering impor yang tembus hingga Rp75.000 per kilogram. Sementara di pasar terbesar di Kota Sukabumi, Jawa Barat, harga cabai rawit merah dan hijau mulai merangkak naik menjelang bulan Ramadan. Harga cabai rawit di Pasar Pelita Sukabumi naik menjadi Rp70.000 per kilogram dari harga sebelumnya Rp60.000 per kilogram. Sedangkan cabai merah besar lokal naik dari Rp40.000 per kilogram menjadi Rp48.000 per kilogram. Sementara cabai merah keriting naik dari Rp45.000 per kilogram menjadi Rp48.000 per kilogram. Kenaikan harga juga terjadi pada bawang putih yang sebelumnya dijual seharga Rp24.000 per kilogram, kini menjadi Rp30.000 per kilogram. Menurut pedagang, kenaikan diakibatkan faktor cuaca buruk sehingga pasokan cabai berkurang. Sementara di sejumlah pasar tradisional di Mojokerto, harga cabai rata-rata mengalami kenaikan hingga Rp10.000 per kilogram. Di pasar Tanjung Ajar misalnya, cabai rawit kini dijual Rp60.000 per kilogram, dari sebelumnya dijual Rp50.000 per kilogram. Menurut pedagang, kian melejitnya harga berbagai komoditas cabai ini terjadi sejak sepekan terakhir seiring berkurangnya pasokan dari petani akibat gagal panen. Pemirsa, Presiden Joko Widodo menghadiri pelantikan Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) di Jakarta Senin sore. Pelantikan Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) periode 2022-2025 dihadiri oleh Presiden Joko Widodo dan para Menteri Kabinet Indonesia Maju. Presiden berharap pengurus BPP HIPMI yang baru dilantik mampu menjadi penggerak ekonomi Indonesia. Dalam acara ini, Presiden Jokowi sempat mengungkapkan kebiasaannya untuk mengabsen calon presiden dan calon wakil presiden. Biasanya saya kalau pas datang di forum-forum partai, yang saya lakukan pertama itu mengabsen calon capres dan cawapres. Biasanya itu saya lakukan, ini capres, cawapres yang datang siapa. Tapi karena hari ini forumnya forum ekonomi, saya tidak ingin mengabsen, meskipun saya tahu hadir di sini Pak Prabowo hadir. Ada juga Pak Erlangga, ada juga Pak Erik. Tapi saya ini nggak ngabsen. Biasanya saya absen satu-satu.
Hadapi Guatemala, Timnas Indonesia U20 perkuat daya gedor dan strategi. Selengkapnya di Fokus Pagi. Terima kasih Anda kembali menyaksikan Fokus Pagi bersama saya Wanda Dwi Utari dan saya Sheila Baladraf. Kita lanjutkan informasi di pagi hari ini, pemirsa. Pemerintah akan melakukan renovasi stasiun Manggarai agar menjadi stasiun sentral yang lebih memadai bagi penggunanya. Ya, renovasi dilakukan tanpa menghentikan layanan kereta api. Renovasi dan pengembangan stasiun Manggarai dilakukan untuk bisa menjadi stasiun sentral yang lebih memadai. Terlebih saat ini penumpang kereta sudah mendekati angka normal hingga 800.000 penumpang per hari. Kementerian Perhubungan memprediksi pada tahun 2025 mendatang, pengguna kereta api yang melalui stasiun Manggarai mencapai 2 juta orang. Untuk itu, Kemenhub akan menambah sejumlah fasilitas untuk mengurai dan mengatur kepadatan penumpang kereta yang terjadi hampir setiap hari. KRL ini sudah mendekati masa-masa normal, sudah 800.000 per hari penumpang ya. Di masa-masa sebelum COVID itu bisa sampai 1 juta. Jadi kita tentu harus menangkap apa yang jadi demand dalam jangka waktu yang lebih panjang. Dan perlu dilakukan pengembangan prasarana maupun sarana. Nah, ini adalah salah satu cara kami, cara kita pemerintah untuk bisa mengantisipasi demand yang nantinya akan melonjak tajam. Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perkeretaapian juga mengadakan program mudik motor gratis Motis 2023 dalam rangka menyambut musim Lebaran 2023 mendatang. Kemenhub menargetkan kuota mudik gratis motor dapat terisi 100%. Lutfi Taufik melaporkan dari Jakarta. Ya, beralih ke informasi lapangan hijau, pemirsa. Dari pekan ke-26 BRI Liga 1, Persita Tangerang ditahan imbang tamunya Borneo FC Samarinda. Ya, sementara dari laga lain, Bayangkara FC menang besar atas Madura United. Bayangkara FC berpesta gol kala menjamu Madura United di Stadion Wibawa Mukti, Kabupaten Bekasi, Senin sore. Keran gol The Guardians dibuka Dendi Sulistiawan di menit ke-29 usai memanfaatkan kesalahan lini belakang tim tamu. Dominasi tuan rumah berlanjut di babak kedua dengan mencetak 3 gol tambahan. Masing-masing melalui gol bunuh diri Otavio Dutra menit 46, aksi individu Alex 5 menit berselang, dan Matias Mayer di menit ke-76. Skor 4-0 bertahan hingga akhir laga. Dari laga lain, Borneo FC Samarinda unggul terlebih dahulu melalui tendangan keras Stefano Lillipali di menit ke-25 saat bertandang ke markas Persita Tangerang di Indomilk Arena, Kabupaten Tangerang, Senin sore. Pendekar Tisadane baru bisa membalas di babak kedua. Pada menit ke-53, Yohanes Kandaimu berhasil memanfaatkan bola liar di mulut gawang Pesut Etam dan mengubah skor menjadi 1-1. Dengan hasil ini, Persita tertahan di posisi 11, sedangkan Borneo FC di peringkat 4 dan semakin jauh dari perburuan gelar juara. Pemirsa, Persikabo 1973 bertekad memutus hasil negatif yang diperoleh saat melawan PSIS Semarang di Stadion Pakansari, Cibinong, Bogor, sore nanti. Ya, sementara Laskar Mahesa Jenar berjanji akan tampil maksimal untuk meraih 3 poin di kandang lawan. Tandang ke markas Persikabo 1973, PSIS Semarang mengusung misi kemenangan. Raihan 3 poin tentunya akan membawa Taisei Marukawa dan kawan-kawan mengamankan posisi mereka di posisi tengah klasmen sementara. Meski kemungkinan akan tampil tanpa penyerangnya Carlos Fortes, Laskar Mahesa Jenar siap memberikan yang terbaik. Tugas kita di sini memberikan yang terbaik, mengeluarkan seluruh kemampuan yang kita punya untuk membahagiakan struktur kita, yaitu dengan kemenangan. Tekad yang sama tentunya diusung Persikabo yang siap menurunkan seluruh pemainnya menghadapi PSIS Semarang. Laskar Pajajaran ingin memutus tren negatif, yakni 13 pertandingan tanpa meraih kemenangan. Laga Persikabo melawan PSIS Semarang diprediksi akan berlangsung seru. Kemenangan akan mengamankan posisi masing-masing di klasemen sementara dari kejaran tim-tim lain yang ada di bawahnya. Asep Solihin melaporkan dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
Ya, pada laga lainnya pekan ke-26 BRI Liga 1 akan mempertemukan Persis Solo yang akan menjamu PSS Sleman di Stadion Maguwo Harjo. Ya, pertandingan diprediksi berlangsung seru karena kedua tim bertekad memenangkan pertandingan. Ya, PSS Sleman bertekad tidak ingin meraih hasil negatif saat bertanding melawan Persis Solo sore nanti. Apalagi laga akan digelar di Stadion Maguwo Harjo, tentunya akan menjadi motivasi tersendiri bagi tim Super Elang Jawa. Seluruh pemain siap diturunkan dengan mengandalkan Yeven Bohasilvili di lini depan. Sementara itu kondisi lebih baik dimiliki Persis Solo. Belum terkalahkan dalam 3 laga terakhir, mereka akan menjadi modal penting bagi Ferdinand Sinaga dan kawan-kawan saat menjamu PSS Sleman. Kemenangan akan memperbaiki posisi Laskar Sumber Nyawa yang saat ini berada di posisi ke-12 klasemen sementara. Ya, Timnas Indonesia U20 akan menjalani laga terakhir di turnamen Mini 2023 kontra Guatemala. Ya, kemenangan wajib diraih tim Garuda Nusantara jika ingin menjadi juara di ajang ini. Pasca kekalahan yang diderita dari Selandia Baru, Timnas Indonesia U20 langsung menggelar latihan di lapangan A Gelora Bung Karno, Jakarta pada Senin siang. Ketahanan fisik dan penyelesaian akhir menjadi fokus pelatih Sintayong pada latihan jelang laga terakhir melawan Guatemala. 가테말라 경기는 일단 우리가 이틀 안에 계속 경기가 있기 때문에 오늘 회복에 중점을 두고. Belajar dari pertandingan sebelumnya, lini pertahanan juga menjadi perhatian tim Garuda Nusantara. Lengahnya lini belakang membuat Indonesia harus kebobolan 2 gol dari Selandia Baru melalui skema yang hampir mirip. Hal inilah yang coba dibenahi tim pelatih Indonesia. Calon lawan yang dihadapi juga bukanlah tim sembarangan. Guatemala belum terkalahkan pada ajang ini dengan 2 kemenangan. Selain itu, tim yang berasal dari Amerika Tengah itu juga akan tampil di Piala Dunia U20 berkat pencapaiannya menembus semifinal Piala CONCACAF U20 2022. Jika ingin menjadi juara di turnamen ini, Arkan Fikri dan kolega wajib memetik kemenangan melawan Guatemala. Skor besar diharapkan dapat diraih tim Merah Putih untuk menjaga langkah Selandia Baru yang diprediksi akan menang telak melawan Fiji. Medi Hairi Yasdi dan Tikno Handoko melaporkan dari Jakarta. Ayo dukung Timnas Indonesia membela Merah Putih. Saksikan Timnas U20 Matchday malam ini Selasa 21 Februari Indonesia versus Guatemala pukul 19.00 waktu Indonesia Barat, live eksklusif di Indosiar dan Video. Kita lanjutkan informasi di pagi hari ini, pemirsa. Presiden Joko Widodo mendukung penuh transformasi sepak bola Indonesia secara menyeluruh di bawah kepengurusan PSSI yang baru terbentuk. Ya, langkah tersebut diantaranya seperti membangun pusat latihan bagi tim nasional serta membangun lapangan berstandar internasional. Presiden Joko Widodo menerima jajaran pengurus baru PSSI hasil kongres luar biasa di Istana Merdeka Jakarta pada Senin pagi. Kedatangan PSSI ke istana ini bukan sebagai bentuk intervensi pemerintah pada federasi, namun sebagai bentuk kerjasama pembangunan sepak bola secara menyeluruh. Berbagai arahan diberikan Presiden Jokowi, diantaranya terkait anjuran agar PSSI memiliki cetak biru, rencana jangka pendek hingga jangka panjang untuk target transformasi sepak bola nasional. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Pemerintah siap membackup PSSI dalam membangun training camp yang dibutuhkan oleh tentu tim nasional kita. Infrastruktur lainnya seperti lapangan-lapangan pertandingan yang memang akan dipakai untuk kejuaraan-kejuaraan internasional. Pemerintah juga mendukung terutama bagaimana perizinan bila memungkinkan dan harus dipastikan bahwa sudah keluar seluruhnya 3 bulan sebelum musim kompetisi. Ya, pemirsa, laporan tadi sekaligus menutup kebersamaan kita dalam Fokus Pagi hari ini. Usai Fokus Pagi, jangan lewatkan untuk menyaksikan program Panggilan. Ya, mewakili teman-teman yang bertugas pagi ini, saya Wanda Dwi Utari. Dan saya Sheila Baladra, pamit undur diri dan sampai jumpa. Dadah!